Pembacaan Alkitab tanggal 2 November tahun 2024, hari ke-307. Bilangan pasal 9. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi, dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Mazmur 119. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Lukas pasal 10. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya,
Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tema minggu ini, hukum kasih yang tertinggi. Bacaan hari ini mempersiapkan kita untuk bacaan pada hari Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Penjelasan. Bilangan pasal 9 ayat 9 sampai dengan 14. Ayat-ayat ini membahas peraturan tentang Paskah bagi mereka yang tidak dapat merayakannya pada waktunya, entah karena alasan ketidakmurnian atau karena perjalanan jauh. Tuhan memberikan umatnya ketentuan khusus agar mereka tetap bisa merayakan Paskah pada waktu yang diizinkan. Hal ini menunjukkan sifat Tuhan yang penuh kasih dan pengertian, memperlihatkan bahwa hukum Tuhan bukan hanya tentang aturan kaku, tetapi juga tentang kasih, kemurahan, dan pemahaman akan kebutuhan umat. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8. Pemazmur mengungkapkan cintanya terhadap hukum Tuhan, menyadari bahwa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan ditemukan dalam ketaatan terhadap perintah-perintahnya. Kasih kepada Tuhan terlihat dari sukacita dalam menjalani perintahnya. Dalam hukum Tuhan, pemazmur menemukan panduan yang membawa kedamaian dan keadilan. Ketaatan yang penuh kasih inilah yang menjadi dasar dari hukum kasih yang tertinggi. Lukas pasal 10 ayat 25-37, perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Yesus menjelaskan hukum yang terutama melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika seorang ahli Taurat bertanya, "Siapakah sesamaku?" Yesus menekankan bahwa kasih tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat budaya, agama, atau etnis. Dalam perumpamaan ini, orang Samaria menunjukkan kasih dengan membantu seorang yang terluka tanpa memandang latar belakangnya. Ini menunjukkan bahwa hukum kasih yang tertinggi adalah belas kasih yang diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar kepatuhan pada aturan. Renungan. Di dalam Bilangan pasal 9 ayat 9 sampai dengan 14 mengatakan bahwa dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan, ada kelonggaran yang menunjukkan belas kasih Tuhan. Dia mengerti bahwa keadaan manusia bisa beragam, dan dalam kasus ini, kasih Tuhan memberi kesempatan kedua. Kemudian di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8 mengisahkan bahwa ketaatan kepada Tuhan mengalir dari hati yang penuh kasih kepadanya. Seperti pemazmur yang merayakan hukum Tuhan, kita dipanggil untuk hidup yang memancarkan kasih dalam ketaatan kita pada firman Tuhan. Dan di dalam Lukas pasal 10 ayat 25-37, Yesus menantang kita untuk bertanya bukan siapakah sesamaku, melainkan bagaimana aku menjadi sesama bagi orang lain. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa kasih kepada sesama diwujudkan dalam tindakan nyata, dalam kepekaan kita terhadap kebutuhan orang lain. Refleksi. Bagaimana kita dapat menunjukkan kasih dengan memahami situasi orang lain, bukannya sekadar menilai berdasarkan aturan. Dalam Bilangan pasal 9 ayat 9 sampai dengan 14 mengatakan kasih Tuhan memberi ruang untuk memahami keadaan unik setiap orang. Tuhan memanggil kita untuk memperlakukan orang lain dengan pengertian dan belas kasih yang sama, memperhatikan kebutuhan mereka dengan hati yang penuh kasih. Apakah kita memiliki sukacita dalam menaati perintah Tuhan? Dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8, kita mempelajari bahwa kasih kepada Tuhan terlihat dari kesetiaan kita pada firman-Nya. Dengan berpegang pada perintah-perintah Tuhan, kita menunjukkan kasih yang mengarahkan hidup kita untuk berkenan di hadapan-Nya dan menjadi teladan bagi sesama. Apakah kita menunjukkan kasih yang aktif kepada mereka yang membutuhkan?
Dalam Lukas pasal 10 ayat 25-37 mengatakan kasih sejati melintasi segala batasan sosial dan budaya, seperti orang Samaria yang memperlihatkan belas kasih kepada orang yang terluka. Kasih yang tertinggi adalah kasih yang menyentuh hidup orang lain dengan tindakan nyata dan pengorbanan. Kesimpulan. Hukum kasih yang tertinggi menuntun kita untuk melihat setiap orang dengan belas kasih dan kasih tanpa pamrih. Dalam Bilangan pasal 9 ayat 9 sampai dengan 14, Tuhan menunjukkan bahwa kasih dan pemahaman selalu tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mengikutinya. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai dengan 8 mengingatkan kita bahwa ketaatan yang penuh kasih membawa sukacita dan keberkatan dalam hidup. Lukas pasal 10 ayat 25-37 menegaskan bahwa kasih yang sejati adalah tindakan nyata yang melampaui sekat-sekat perbedaan. Kasih yang tertinggi mengajak kita untuk melayani Tuhan dan sesama tanpa syarat, menunjukkan belas kasih melalui pengertian, kesetiaan, dan tindakan nyata. Dengan demikian, kita hidup dalam hukum kasih yang tertinggi, melaksanakan kehendak Tuhan dalam setiap hubungan yang kita miliki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.